kasih berkelana Mas Karina dan pergeluhku Amin.
Nama Tuhan kita Yesus Kristus. Atas nama Majelis Jemaat kami menyambut saudara-saudari dengan shalom dan selamat hari Minggu. Khusus untuk saudara-saudari kami yang baru pertama kali beribadah di gereja, kami sambut dengan kasih kehadiran saudara-saudari menyempurnakan sukacita kami. Di awal ibadah ini mari kita dengarkan warta jemaat tentang perjalanan jemaat Tuhan, demikian juga rencana pelayanan di hari yang akan datang. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada permata kami yang berulang tahun sampai dari tanggal 11 sampai dengan 17 Oktober 2021. Bagi saudara-saudari jemaat yang belum tercatat namanya dalam daftar ulang tahun ini dapat menghubungi majelis. Selamat ulang tahun kepada Selvia Egita Barus, Hiskia Putra Ananta Girsang, Edward Stephen Sembiring, Rivando Prananta Bangun, Oktorian Sitepu, Ega Adistia Breginta Keliat, Yohana Renalin Brahmana, Andrea Brema Sembiring, Emma Veranita Berubangun, dan Ezekiel Elion Tarigan. Momo kedua Minggu Sending GBKP, dan juga pada hari ini adalah hari ulang tahun Moria GBKP yang ke-64. Telah dilaksanakan acara pembinaan dan pelatihan liturgi dan musik gereja yang diikuti 60 peserta secara Zoom meeting dengan pembicara Pendeta Abdi Jaya dan Pendeta Jeremy Tarigan dari BPIMG Moderamen GBKP pada hari Minggu 10 Oktober 2021. Majelis GBKP Yogyakarta telah menerima surat keterangan mandah dari GBKP Runggun Simpang Selayang Klasis Medan Namorambe atas nama Arvid Fabian Bangun yang bertempat tinggal sebelumnya di Perumahan Stella Residence Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan. Selamat datang, selamat studi dan selamat beribadah di GBKP Runggun Yogyakarta. Telah dilaksanakan acara persikapan pemberkatan Dr. Gigi Rahia Mehuli Berutarigan dengan Bob Busido Ginting Bachelor Communication pada hari Jumat 15 Oktober 2021 pukul 16, dihadiri seluruh jemaat 48 orang. Pemberkatan pernikahan antara Bob Busido Ginting Bachelor of Communication dengan Dr. Gigi Rahia Mehuli Berutarigan telah dilakukan pada tanggal 16 Oktober dengan seluruh jemaat yang hadir 95 orang. Telah dilakukan penghiburan kedukaan kepada permata kita Alan Karo Sekali dari sektor PJJ Filipi pada hari Selasa 12 Oktober 2021 pukul 19 secara Zoom meeting. Untuk Momo PA maupun PJJ dapat dilihat di WA group yang bersangkutan. Untuk PA Mamre juga dilakukan pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, dan secara khusus Momo dari Mamre adalah acara musyawarah pelayanan Mupel Mamre GBKP Runggun Yogyakarta yang meliputi acara pemilihan pengurus Mamre GBKP periode 2020-2025 akan dilakukan pada hari Minggu 24 Oktober 2021 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat secara daring dan luring. Dimohon kehadiran seluruh anggota Mamre, baik anggota biasa maupun anggota Mamre luar biasa atau Saitun. Momo dari Moria, hari ini Moria merayakan hari ulang tahun yang ke-64. Kita berdoa Moria diberkati Tuhan dalam pelayanannya. Momo dari Permata, latihan kader kepemimpinan Kristen tingkat dasar LK3D Permata GBKP Yogyakarta dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Oktober 2021 dan Minggu 17 Oktober 2021 pukul 14.
dilakukan secara Zoom meeting dengan narasumber Pendeta Krismas Iman Tabarus dan Loren Beru Ginting, Sarjana Ekonomi. Momo dari KAKR, acara Happy Day KAKR dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Oktober 2021 secara langsung di gereja pukul 15 sampai dengan 18 waktu Indonesia bagian Barat dengan ketentuan yang telah diputuskan dalam sidang Majelis Runggun bahwa peserta KAKR yang berumur 12 tahun ke atas sudah vaksin dan tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Beberapa pengumuman mengenai persembahan pengatakan bujur dapat dilihat dalam lembar Momo. Demikian warta gereja. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah menciptakan laki-laki dan perempuan. Mereka dipanggil untuk memenuhi dan memelihara dunia ini. Perempuan adalah ibu dalam keluarga, di GBKP disebut dengan Moria. Dialah tempat bersandar anggota keluarga, gereja, dan masyarakat. Moria berpartisipasi dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan melalui talenta yang telah diterima dari Tuhan kita. Mari kita menyembah Tuhan yang kudus dengan segala hormat dari Kidung Jemaat nomor 21, bagian yang pertama dan kedua dipimpin song leader. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, di dalam nama Yesus Kristus yang telah memberikan kasih-Nya dengan menebus dunia ini, dan di dalam nama Roh Kudus yang memampukan manusia hidup saling mengasihi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Berita tentang kehendak dan perbuatan Allah. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana,
maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Terambil dari Matius 17 ayat yang ke-20. Berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita angkat pujian bagi Tuhan melalui nyanyian kita, Kidung Jemaat 280 ayat 1, 2, dan 3. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat kami undang untuk duduk. Pujian bagi Tuhan yang memperhatikan kehidupan manusia. Tuhan telah memilih manusia memenuhi kehendak Allah di dunia ini. Itulah yang membuat kita berharga. Oleh karena itu, marilah kita memberikan puji-pujian bagi Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan dan Hatiku hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya, mulai dari segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadamu, namanya adalah kudus. Ia memperlihatkan kuasa-Nya kepadaku yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangannya, dan Dia menghambat kehendak orang yang jahat dan yang congkak. Dia mengingat janjinya terhadap nenek moyangku, dan Dia akan datang untuk menolong aku hamba-Nya. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi Kidung Jemaat 242 ayat yang 1 dan yang kedua. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh
manusia dan pengakuan dosa. Allah kita sama seperti ibu tempat anak-anaknya. Ia merawat dan menuntun kita dalam menjalani kehidupan ini. Kasih-Nya tidak berkesudahan, walaupun anak-anaknya tidak mengerti akan Dia. Dia adalah tempat sandaran, tempat mendapatkan kasih dan kekuatan. Sifat itu telah ditanamkan Tuhan dalam pribadi ibu kita, dalam keluarga. Bagaimana kita melihat fakta penghargaan dan kasih sayang kita terhadap ibu yang telah dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita? Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Bagaimana kita melihat fakta penghargaan dan kasih sayang kita terhadap ibu yang telah dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita? Saat teduh dimulai. Marilah kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Seringkali kami hanya memikirkan diri kami saja. Kami lupa mendoakan dan menghargai ibu di tengah-tengah keluarga. Oh Tuhan, ampunilah kami. Seringkali aku tidak melakukan panggilan-Mu selaku ibu dalam hidupku. Kasihani aku, tolonglah aku. Saat teduh dimulai. Kita mengaku dosa dan kesalahan kita dengan bernyanyi Kidung Jemaat 451 ayat yang pertama dan yang kedua. Jemaat kami undang untuk berdiri. Berita pengampunan dosa. Sebagai hamba Allah, aku menyampaikan firman-Nya kepada kita yang mengatakan, yang mengakukan dosa kita. Akulah Tuhan yang telah memilih dan memanggil kamu menjadi ibu, dan yang memberikan ibu kepada kamu untuk dihargai dalam hidupmu. Aku menguatkan engkau, aku mengampuni dosa dan kesalahanmu, berserahlah kepadaku. Mari kita memuji Tuhan yang telah mengampuni dosa kita dari nyanyian Kidung Jemaat 364 ayat pertama dan yang ketiga.
kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita membacakan firman Tuhan bagian yang pertama, diambil dari kitab Ester, Perjanjian Lama, kitab Ester pasal 4, dimulai dari ayat 4 sampai ayatnya yang ke-15. Ester 4 ayat 4 sampai 15, namun kami meminta izin nanti supaya membacakan sampai ayat 17 supaya kita boleh memahami dengan lebih utuh. Ester 4 ayat 4 sampai 17 kami bacakan bagi kita semua. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya. Tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatah, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia. Lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatah mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatah supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatah disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatah dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatah memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawaban ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang menjadikan segala sesuatu yang ada dan yang tidak pernah melupakan kami, perbuatan tangan-Mu. Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna, sehingga saat pagi hari ini kami boleh berkumpul di rumah Tuhan ini, bersama-sama menaikkan pujian syukur kami, dan dengan kerinduan kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami masing-masing. Biarlah damai sejahtera Kristus sendiri yang memerintah dalam hati kami, sehingga bersama-sama kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan yang memberkati pula anak-Mu yang kecil hina, yang tidak berpengetahuan, yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memperlengkapi dan memampukan dia agar hanya apa yang Tuhan ingin sampaikan saja yang boleh keluar dari mulut lidahnya. Kami menyerahkan pemberitaan firman ini kepada Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja dengan ajaib. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam pembacaan firman yang kedua. Kita melihat Alkitab kita dari Ibrani pasal 11, Ibrani pasal 11 ayat 11 sampai dengan 16. Ibrani pasal 11 ayat 11 sampai dengan 16. Ini pun akan kami bacakan secara tunggal. Mari kita bersama-sama memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Ibrani 11 ayat 11 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berbicara tentang satu tema yang bagi saya sangat menarik, percaya kepada janji Tuhan. Nah, ini tema yang saya kira menarik dan dalam perenungan saya banyak menyinggung saya juga, karena berbicara soal janji. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita seringkali mengucapkan janji. Ya, sering mengucapkan janji. Dalam berbagai hal. Dalam berbagai hal kita mengucapkan janji, dan janji-janji ini janji itu disebut utang gitu ya biasanya ya. Janji adalah utang. Nah, seringkali membuat janji ini gampang, tetapi menepatinya sulit. Membuat janji apalagi dalam kondisi kita terdesak,
Gampang sekali. Tolonglah, pinjamlah dulu uang do. Tolonglah, perlu kali ini. Ngatakan C, perlu banget, tolonglah. Nanti kalau sudah gajian tak bayar. Misalnya ya, nanti kalau sudah gajian tak bayar. Nanti kalau sudah dapat uang tak bayar. Karena kasihan dikasih kawan ini pula lah. Nah, masalahnya setelah muncul tanggal gajian pun tak dibayar. Ya kan? Muncul tanggal gajian pun tidak dibayar. Lalu status Instagram dan FB si kawan yang berutang ini makin heboh. Kadang jalan di tempat A, kadang makan di tempat B. Semua spot-spot yang Instagramable dipoto. Yang meminjamkan uang jadi panas hatinya. Kok ini kawan ini nggak tahu diri. Sudah janji pinjam uang, nanti tanggal gajian akan dibayar. Lalu suatu ketika dilabraknya lah yang berutang ini. Kau kok gak tahu diri? Awak makan Indomie setiap hari. Kamu kok BBQ-an? Kok bakar-bakar kamu? Hari ini BBQ Korea, besok BBQ Jepang, besok lagi ke warung ini, besok ke warung sana, jalan ke sini, jalan ke sana, foto. Utangmu bos, bayar. Ini tipe orang yang meminjamkan tapi berani. Ada juga yang meminjamkan malah jadi loyo. Lebih ganas pula yang berutang daripada yang ngutangin. Lalu apa jawaban yang berutang itu? Apa rupanya aku bilang waktu itu? Lah, kan kamu bilang kalau kamu minjem nanti gajian kamu bayar. Nah, ini salahnya kamu, Nina. Ini gobloknya kamu. Lah, kok jadi aku yang goblok? Aku kan gak bilang gajian bulan berapa. Gak tak bilang gajian bulan keberapa. Pokoknya kalau gajian tak bayar. Tapi kan aku gak ngomong gajian bulan kapan, tahun berapa. Nah, gara-gara persoalan janji ini, cakap bahasa Inggrisnya ceda perkadikaden. Ada lagi janji-janji yang lain. Banyak kita berjanji. Janji tepat waktu. Nanti jam 4 sore kita latihan song leader di gereja. Tunggu 6:30 baru datang orang. Ngeri kali. Lalu ada lagi janji. Ini sering saya alami. Dan saya seringkali tidak menepati. Doakan saya ya. Ini kita pikir sederhana loh. Janji mendoakan orang. Doakan aku ya, lagi berat sekali pergumulanku. Iya, kudoakan. Ngatakan cak uwe, gampang siakap. Orang membutuhkan dukungan pada waktu itu. Tapi kita gampang mengatakan, iya, kudoakan. Tuhan kuatkan, Tuhan tolong ya. Tapi sampai di rumah, urusan kita lagi yang kita ingat. Bahkan mendoakan diri kita pun kadang-kadang kita tidak ingat. Perbapan, Mamre. Kita sering, aku belum ya. Mamre sering merasa bahwa dia tidak berjanji tetapi ditangkap oleh anak istrinya sebagai janji. Misal, Sabtu kalau cerah kayaknya berenang enak nih. Ya. Dia nggak menjanji, dia merasa tidak menjanjikan. Dia cuma memunculkan ide bahwa Sabtu kalau cuaca bagus berenang enak. Tapi istri dan anaknya menangkap itu sebagai sebuah janji. Bahwa bapak mengajak kita berenang hari Sabtu. Ketika hari Sabtu si bapak ini bangunnya jam 2:30 sore. Istri dan anaknya sudah membenceng. Dia tidak menganggap itu sebagai janji. Ya. Janji apa lagi? Tahun 2019 banyak di antara kamu yang ke depan ini. Adituhu bagai atendu, ateku nindulah. Gitu ya. Serayan-serayan dilantik, pengurus-pengurus dilantik. Tuhu bagai ateku, ngatakan celah. Lewat pelantikan ini, japilan ida. Kari nandangi 2024, menggep. Ngajak makan. Gelarna lah tepat janji. Tuhu bagi ateku.
ngeranemin gampang siakap. Kelang-kelang ne japilaidah. Sebagai orang percaya, janji apa yang diucapkan setiap minggu? Aku te mandibata Bapa, sila resi berkuasana. Diucapkan itu, tapi ketika persoalan datang masih khawatir. Padahal kita sendiri yang mengatakan, Bapa sila resi berkuasana. Nah, inilah Bapak Ibu dan saudara-saudari, janji-janji yang sering sekali kita ucapkan. Baik pada orang lain, baik pada diri sendiri, terlebih-lebih pada Tuhan. Yang seringkali tidak kita tepati dan ini merusak relasi kita. Poin saya yang pertama adalah bahwa ini soal relasi. Ketika yang dijanjikan tidak tertepati, maka ada relasi yang rusak. Nah, hari ini kita belajar bahwa manusia ternyata seringkali berjanji dari kelemahannya. Semakin ia lemah, semakin ia gampang membuat janji. Semakin ia tertekan, semakin ia gampang membuat janji. Bahkan janji itu jadi tumpuk menumpuk. Tapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan berjanji dari kemahakuasaannya. Tuhan membuat janji dari kemahakuasaannya. Dalam bacaan kita, bahan khotbah kita, ini bercerita tentang beberapa teladan iman. Dalam bagian yang ke pasal 11 ayat 11 sampai 16 ini secara khusus berbicara tentang Abraham dan Sarah. Ya, dalam bagian ini berbicara tentang Abraham dan Sarah. Nah, kita bisa melihat bahwa Tuhan menjanjikan kepada Abraham dan Sarah pada waktu itu menjadi bapa bangsa yang besar. Tapi persoalannya dikatakan dalam bacaan kita, malahan orang yang telah mati pucuk, sudah sedemikian tua, tidak mendapatkan, belum mendapatkan apa yang dia janjikan itu. Tapi dikatakan dalam ayat yang ke-11 tadi, karena iman ia juga dan Sarah, Abraham dan Sarah, beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Jadi meskipun mustahil, Abraham dan Sarah tetap menganggap bahwa Allah itu setia. Ya, Allah itu setia. Kalau saya seringkali curiga sama Tuhan. Kok enggak dikasih-kasih sih? Kok sudah mencoba 1, 2, 3, 4. Ini pengalaman real. Hari-hari ini Bapak Ibu saya sedang menunggu 1, 2, 3 pengumuman. Dari 1, 2, 3 aplikasi. Ada 3 atau 4 yang sudah gagal. Ada 1, 2 yang masih ditunggu. Kegagalan-kegagalan itu seringkali membuat saya curiga sama Tuhan. Tuhan ini kok kayaknya lupa. Kok kayaknya Tuhan ini benar gak sih bisa gitu. Itu masih soal keinginan kita. Tapi ini soal janji Tuhan. Ketika itu semakin mustahil, Abraham dan Sarah tetap percaya bahwa ia yang memberikan janji itu setia. Lalu saya berpikir, kenapa orang ini tetap percaya? Karena memang relasinya dengan Tuhan baik. Kenapa saya tidak percaya? Biasanya orang yang agak budak, ya, orang yang agak budak ngomongnya keras. Karena dia merasa orang lain juga budak. Ya. Kayak gini. Lah bu aku pasok. Intalah kali begimteku. Ya. Lalu saya merenung. Kenapa saya sulit mempercayai janji Tuhan? Kalau dalam 2 Petrus 3 ayat 9a dia katakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Mungkin
karena saya sendiri belum menjadi orang yang dapat dipercaya. Ini problem. Kalau saya sendiri belum dapat dipercaya, seringkali saya merasa pihak lain pun tidak dapat dipercaya. Ini masalah. Selain daripada persoalan bahwa relasi saya dengan Tuhan juga mungkin kurang sehat. Nah, kalau begitu berarti soal janji Tuhan ini kita perlu sekali untuk memperbaiki, bukan hanya bahwa kita ini mengharapkan dari pihak Tuhan. Kalau Tuhan sudah jelas, dari sisi kita ini loh. Kita sudahkah menjadi pribadi yang hari lepas hari dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan berkeluarga sudah dipercaya atau belum? Karena itu menentukan sekali bagaimana saya menilai Tuhan itu. Ya, bagaimana saya menilai Dia. Kan sudah jelas kalau lagu-lagu tentang janji Tuhan, ya. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar, itu jelas janjinya seperti fajar. Coba bandingkan dengan lagu dalam bahasa Karo. Janji-janji si belas kendu man bangku buktikan dage kerina. Ya. Beda dia nuansanya. Ya. Adi lembu jemak nalina, adina jelma jemak janjina, kama matigan kadendu jemak nina. Karena memang tak terpegang janjinya. Tak terpegang. Ini bermasalah. Jadi soal janji itu tidak hanya dari sisi Tuhannya, tapi dari sisi kitanya. Ya, sudahkah kita ini bisa dipercaya soal janji-janji itu? Lalu kalau begitu Bapak Ibu dan saudara-saudari, bagaimana kemudian kita melangkah untuk bisa mempercayai dan menikmati janji-janji Tuhan itu? Walaupun di sini dikatakan bahwa sudah jelas Dia setia. Pertama, langkah-langkah kita dalam menikmati janji Tuhan itu, percaya bahwa hati Tuhan itu baik. Kita harus husnuzon. Kata teman-teman sebelah ya, husnuzon. Ya, harus berprasangka baik. Jangan suuzon kepada Tuhan. Kok begini sih? Kok begitu sih? Kok begini sih? Kok begitu sih? Dia jauh lebih tahu dan jauh lebih berkuasa dan jauh lebih bijaksana dari yang kita bayangkan. Dia mampu, gitu ya. Nah, lalu yang kedua, ini berkaitan dengan yang kedua, meyakini bahwa dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, bagi aku endang, padan kue, adakah kira-kira jalan terlalu berat, terlalu begini, terlalu begitu? Tidak ada. Justru dalam kisah Abraham dan Sarah tadi, semakin mustahil, semakin Tuhan senang bekerja dalam perkara-perkara itu. Apa yang menjadi masalah kita? Masalah keuangan, masalah studi, masalah anak-anak. Empau kelah kia minpe, empongia. Bagai, empau kelah kia minpe, lihat kelah kia min pupus nape, nang dangi mo. Kepada Abraham pun Tuhan buktikan. Allah mampu. Dan, nah ini kata kuncinya. Allah mampu dan Allah mau. Nah, jangan dikira bahwa ya dia mampu sih, tapi mau nggak dia? Mau. Kita ini anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi mempercayai hati Tuhan yang baik dan meyakini bahwa dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia mampu dan mau menolong kita. Yang ketiga, ini berkaitan dengan Minggu Moria hari ini. Mengambil tindakan kepada bangsa Yahudi yang pada waktu itu ada di pembuangan, ya, di bawah kekuasaan Raja Ahasiweros, akan dimusnahkan oleh kesepakatan buruk, persepakatan jahat si Haman, karena dia sakit hati bahwa si Mordekai tidak menunduk, tidak memberi hormat kepada dia. Lalu dia ingin memusnahkan bangsa ini, dan ini menjadi pergumulan yang besar bagi
Mordekai dan bangsa Yahudi. Pada waktu itu si Esther menjadi ratu. Dan ada harapan besar dari Mordekai secara utama dan juga bangsa Yahudi bahwa wanita ini bisa menyelamatkan kami. Menarik ini dalam Minggu Moria ini. Awalnya si Esther juga galau karena tadi kita baca bahwa kalau orang menghadap raja tanpa dipanggil menggep jerusur bagi kira-kira, itu akan satu cuman hukumannya kata tadi ya. Hanya satu hukumannya, yaitu hukuman mati. Tapi si Mordekai tidak mau menyerah. Dia mengatakan, enggak satu kebetulan loh. Kamu menjadi ratu, kamu duduk dalam posisi ini. Tuhan pasti ingin menyatakan kuasanya lewat kamu juga. Lewat Moria. Jadi Moria ini jangan mengecilkan perannya. Tuhan menyatakan kuasa Tuhan lewat kamu. Maka kata Esther, bagaimana ia mengambil tindakan? Dia meminta supaya Mordekai dan semua bangsa itu berpuasa 3 hari. Mendoakan si Esther. Esther pun dan dayang-dayangnya melakukan yang sama. Berdoa sampai tiba waktunya ia menghadap raja. Dan kalau kita baca selanjutnya, tentu saja Esther menghadap raja, diulurkan tongkat dan ditanya, apa yang kamu inginkan? Dan semua kondisi aman, karena pada akhirnya si Hamanlah yang dihukum. Artinya apa? Moria, kamu semua adalah tiang doa, pendoa bagi bangsa seperti Esther. Hari ini bangsa itu bukan hanya negara yang di bawah kepemimpinan Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Bangsa itu adalah jabundu, keluargandu, anak-anakndu. Apa yang kamu harapkan bagi keluargandu, bagi suami, bagi anak-anak, bagi bangsa kecil ndu itu? Doakan. Bila perlu puasakan. Jangan itu menambah jungut-jungut ndu. Sehingga ise pekap ndu dalih. Mugur pedukudah dalih kakap ndu. Perbanyak doa, perbanyak puasa, karena peran ndu luar biasa. Kam tiang doa. Jadi apapun, bahkan ini hukuman mati sekalipun, Tuhan balikkan, Tuhan bekerja secara luar biasa. Ini genosida, mau menghancurkan, membumi hanguskan, memunahkan satu bangsa yang besar. Tuhan bekerja dengan luar biasa menyelamatkan bangsa itu. Karena Esther mengambil tindakan. Hari ini juga apapun yang menjadi pergumulan Moria secara khusus dan kita semua, mari ambil tindakan kita mendekat pada Tuhan. Bukan berarti kita berpuasa kita memerintah Tuhan ya. Yang aku berpuasahan, gua lakin masih atur, bukan begitu. Tapi kita merendahkan hati, lalu menyatakan apa yang menjadi kerinduan kita, dan niscaya kita percaya Tuhan mampu mengerjakan. Jadi fokus kita adalah kita memfokuskan diri pada Tuhan, ya, dan kita memantaskan diri apa yang menjadi cita-cita. Adik-adik Permata, teman-teman Permata, bisa saja punya banyak cita-cita. Nanti tahun sekian aku jadi ini, aku jadi itu, aku pengen begini, aku pengen begitu. Sembari menunggu penggenapan janji Tuhan itu, kita pantaskan diri kita. Apa yang perlu dilatih? Misalnya beberengkuenda, mendalami musik. Aku kuisi pagi teku nina misal. Nah, apa yang perlu didalami ke sana? Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi macam-macam, ada yang mau menjadi diplomat, entah apapun, pantaskan diri kita menuju ke sana. Supaya dengan proses pembentukan itu kita mencapai pada akhirnya apa yang kita inginkan itu. Jadi janji ini bukan hanya soal janji Tuhan yang datang searah, tapi kita pun melakukannya. Aku empokol teku anak kue nindu, kurangi jungut-jungut ndu, gelah pangkla kira.
Ulah kari isi pekan pandangan. Menggom kuatakan asal ku teruh dengar lubang igungna, alo-alo sajalah. Kecuali adi kuda atas jurga ya bagai adi udan baci mate anak andai sebab dem igung nelau. Perubahi kala gunta supaya ini bisa kita menuju ke sana. Ya, jadi memproses, fokus kepada Tuhan dan memproses memantaskan diri kita. Terakhir, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa soal janji ini, janji Tuhan tidak perlu diragukan. Yang perlu kita ubah adalah diri kita dan relasi kita dengan Tuhan. Maka saya mengutip satu pernyataan dan pertanyaan dari Santo Agustinus, Bapak Gereja Agustinus. Dia menanyakan, what do I love when I love my God? Apa yang saya cintai ketika saya mengatakan saya cinta Tuhan? Janji-janjinya kah? Berkat-berkatnya kah? Kelimpahan materi yang bisa dia berikan kah? Kesehatan? Tercapainya semua keinginan saya kah? Ternyata tidak. Ternyata harusnya tidak. What do I love when I love my God? Apa yang saya cintai ketika saya katakan saya cinta Tuhan? Ya harusnya Tuhannya yang dicintai. Tuhannya yang kita cintai. Bukan hanya mengharapkan berkat-berkatnya. Berkat-berkatnya itu adalah konsekuensi dari baiknya relasi kita, dari tumbuhnya cinta kita akan Dia. Janjinya tidak perlu kita ragukan. Karena Dia berjanji bukan seperti kita yang berjanji dari kelemahan. Dia berjanji atas dasar kemahakuasaannya. Kita perlu memantaskan diri, betul. Kita perlu merendahkan diri, betul. Tetapi juga bukan karena itu Dia menggenapi janjinya. Tapi karena memang Dia sayang sama kita. Maka bangunlah relasi dengan Tuhan. Bangun relasi pribadi yang hidup dengan Tuhan. What do I love when I love my God? Tuhannya yang saya cintai. Bukan hanya karena saya punya keinginan-keinginan. Tetapi karena saya dari dalam hati rindu bahwa saya dekat dengan Tuhan. Bahwa saya cinta pada Tuhan. Bahwa saya sayang pada Tuhan. Dan percayalah ketika itu menjadi fokus kita, berkat Tuhan, penyataan janji Tuhan akan dinyatakan secara luar biasa. Bahkan kita tidak bisa mampu membayangkannya. Tuhan nyatakan secara ajaib bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang menunjukkan kepada kami bahwa janji kami sebagai manusia dan janji Tuhan berbeda. Kami manusia berjanji dari keterbatasan, kelemahan kami, bahkan seringkali juga kepentingan-kepentingan kami sendiri. Sehingga seringkali kami menjadi pribadi yang meremehkan itu dan tidak menepati janji kami pada banyak orang, pada diri sendiri, bahkan pada Tuhan. Ampuni kami atas ketidakmampuan kami itu, tetapi hari ini kami mau percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berjanji dari kemahakuasaan Tuhan. Sehingga kami mau percaya bahwa Tuhan punya hati yang baik. Tuhan memberikan kepada kami segala kebaikan yang bahkan lebih daripada yang mampu kami bayangkan. Ajarkan kami supaya dari hati kami rindu untuk kami boleh membangun relasi pribadi dengan Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan ingin limpahkan itu, apa yang Tuhan ingin kerjakan, dapat Tuhan kerjakan dengan leluasa dalam kehidupan kami tanpa ada penghalang-penghalang. Penghalang yang utama adalah bahwa kami tidak percaya. Tolonglah kami sehingga ketika kami mencintai Tuhan, sungguh-sungguh Tuhanlah yang kami cintai, bukan hanya berkat-berkat dan penggenapan janji Tuhan. Karena itu adalah konsekuensi, efek langsung dari baiknya relasi dan persekutuan kami dengan Tuhan. Berkatilah Tuhan firman-Mu yang telah disampaikan pagi siang hari ini, biar boleh memenuhi hati kami dan berbuah dalam kehidupan kami. Inilah doa dan syukur kami. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Amin.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengakui pengakuan iman. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami undang untuk duduk. Kini tiba saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan tentang persembahan ucapan syukur. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1. Pada saat kita memberikan persembahan, mari kita bernyanyi di Kidung Jemaat 450 ayat 1 hingga selesai. Hidup kita yang
Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk persembahan yang sudah terkumpul. Kiranya ini berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi pelayanan di gereja kami dan juga kerajaan surga-Mu. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberi, kiranya kasih-Mu juga memberkati mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk HUT Moria yang ke-64 tahun pada saat ini. Bapa, kami mau mengucap syukur untuk itu Tuhan, karena kami tahu ya Bapa, Moria GBKP yang sudah berusia 64 tahun, biarlah berkat-Mu terus ada pada Moria kami, agar sifat yang telah Tuhan tanamkan pada Moria kami dalam melayani keluarga, yaitu tempat kami bersandar, tempat kami mendapatkan kasih dan kekuatan, tetap kami rasakan di dalam keluarga ya Tuhan. Tuhan yang memampukan Moria kami, dan kami sebagai anggota keluarga, biarlah kami dapat menerima keberadaan Moria kami. Bapa, kami juga berdoa kepada jemaat kami yang ada di sini yang berulang tahun dari tanggal 11 sampai dengan 17 Oktober. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada mereka satu persatu. Walau kami tidak menyebut mereka satu persatu, kami percaya Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka, tetap memberikan semangat kepada mereka pribadi lepas pribadi. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk kegiatan gereja kami yang sudah berjalan, acara pembinaan dan pelatihan liturgi dan musik yang sudah berjalan. Terima kasih ya Bapa, biarlah ini juga boleh menjadi bekal kepada kami di dalam kami melayani. Dan juga Tuhan, persikapan dan pemberkatan nikah untuk saudara kekasih kami Bob dan Rehia, dan juga kami menyerahkan biarlah rumah tangga ini juga boleh menjadi berkat buat orang lain juga. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk penghiburan yang sudah dilakukan kepada permata kami Alan Karo sekali. Biarlah ini juga boleh menjadikan saudara kami ini semakin kuat di dalam-Mu. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk setiap kegiatan kami ya Tuhan, baik PJJ maupun PA kategorial, biarlah setiap pelajaran-pelajaran yang kami dapatkan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk kegiatan-kegiatan kami yang akan datang di minggu ini maupun di minggu-minggu yang mendatang. Untuk musyawarah Mamre GPKP Runggun Yogyakarta, tepatnya di tanggal 24 Oktober Tuhan, dalam memilih pengurus Mamre periode 2020 dan 2020 sampai dengan 2025. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan sudah menetapkan orang-orang yang terbaik menurut-Mu untuk memimpin dan mengurus Mamre di gereja kami ini. Kami juga serahkan kepada-Mu Tuhan latihan kader kepemimpinan Kristen tingkat dasar LK3D, di mana kemarin sudah dilakukan dan dilanjutkan pada hari ini jam 2 siang nanti. Tuhan, kami serahkan kepada-Mu narasumber Pendeta Krismas Barus dan juga saudari kami Lauren Bruginting. Biarlah Bapa melalui kedua anak-anak-Mu ini semakin memperlengkapi kader kepemimpinan Kristen untuk yang akan datang. Bapa, kami serahkan juga untuk kegiatan KAKR kami akan dilakukan Happy Day ya Tuhan pada tanggal 23 Oktober pukul 3 secara offline. Tuhan Yesus, ini juga kami serahkan kepada-Mu, biarlah kegiatan ini boleh berjalan dengan baik, protokol kesehatan bisa terlaksana dengan baik. Kami serahkan anak-anak kami dan juga guru-guru KKR yang melaksanakannya. Tuhan,
Terus kami juga berdoa buat kegiatan rutin kami ya Bapa yang lain. Kami serahkan kepadamu, biarlah semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu dan untuk memuliakan nama-Mu. Bagi jemaat kami yang sakit Tuhan, kami juga menyerahkan kepada Engkau Tuhan. Kuduskan dan sucikan obat, perawatan, ataupun terapi-terapi yang dilakukan. Biarlah ini juga boleh menjadikan kekuatan dan boleh menjadikan sukacita kepada jemaat kami. Pada jemaat kami yang sedang mencari pekerjaan, ya Yesus, Engkau terus juga memberikan semangat, memberikan hikmat di dalam mencari, sabar menunggu untuk rencana-rencana Tuhan. Demikian juga kepada jemaat kami yang ada di sini, yang sedang mencari teman hidup. Tuhan Yesus, tiada henti kami juga terus berdoa dan memohon kepadamu, hikmat Tuhan tetap ada pada mereka untuk bisa mendapatkan orang yang sudah Engkau tetapkan buat anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa buat jemaat kami yang mungkin sekarang terhimpit dengan ekonomi ataupun dalam bisnis yang tersendat. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang selalu menepati janji. Biarlah kami boleh terus berharap hanya kepadamu, bukan kepada manusia, tapi sepenuhnya berharap dengan Engkau, bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik dan memberikan pelajaran yang sungguh luar biasa sehingga kami mampu melalui segala hal yang terjadi di depan kami. Demikian juga kepada semua jemaat kami ya Tuhan yang sudah bekerja baik di PNS maupun swasta, berkati pekerjaan ini semua Tuhan, sehingga melalui pekerjaan ini juga kami juga boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai keluarga maupun kami di dalam setiap kegiatan kami. Bapa, kepada anak-anak kami ataupun jemaat kami yang sedang berkuliah ataupun bersekolah, di mana saat ini mungkin sedang menghadapi mid semester, Tuhan Yesus, kami juga serahkan kesehatan mereka, kepintaran mereka, biarlah semuanya terpusatkan oleh-Mu, karena Engkau yang akan menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga Tuhan, ada beberapa dari anak-anak-Mu yang memberikan persembahan ucapan syukur. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kasih yang Tuhan berikan melalui persembahan ucapan syukur ini Tuhan. Biarlah kegiatan gereja kami juga boleh berjalan dengan baik, dan juga persembahan yang diberikan kepada kesejahteraan keluarga pendeta juga boleh diterima dengan baik dan sukacita. Terima kasih ya Bapa untuk hati dan juga kasih melalui ucapan syukur ini. Ya Yesus, kami berdoa kepada anak-anak Tuhan yang melayani di gereja ini Tuhan. Baik pendeta kami ya Bapa, pendeta Kristaloni Berusunilinga, terima kasih untuk pelayanan dari anak-Mu ini ya Tuhan, dari hamba-Mu ini ya Bapa. Biarlah melalui pendeta kami ini selaku ketua runggun juga boleh Engkau berkati, sehingga apapun yang dilakukan semuanya atas kehendak-Mu. Demikian juga kepada anak-Mu ya Tuhan, Jekonia Tarigan, di mana tadi juga sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapa, kami serahkan, biarlah firman Tuhan yang kami dengar juga boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami serahkan di dalam pendidikannya, di dalam rencana-rencananya ke depan. Kepada majelis, semua majelis yang ada di gereja ini, kami juga serahkan di dalam pelayanan mereka, kebersamaan mereka. Terima kasih ya Bapa untuk hati yang mau melayani. Kemudian kepada pengurus PJJ, pengurus kategorial, kami serahkan juga di dalam pelayanan mereka, di dalam setiap keluh kesah mereka, pemusik multimedia, song leader, dan lain sebagainya. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, jemaat-Mu, di dalam nama Anak Allah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Komitmen ataupun janji kepada Tuhan. Moria dipanggil Tuhan menjadi ibu yang bijak, tempat bersandar bagi keluarga. Aku percaya ya Tuhan, memakai kebijaksanaan yang telah Kau berikan kepadaku, agar seisi keluargaku melihat kasih-Mu di dalam diriku. Hargai dan doakanlah ibu di tengah-tengah keluargamu, supaya ia sanggup menjadi ibu tempat bersandar. Kami berjanji menghargai ibu kami, karena Engkaulah yang hadir mengasihi kami di dalam ibu kami. Saling menopanglah kamu di dalam keluarga, sehingga hidupmu damai sejahtera, berguna buat gereja dan masyarakat. Kami berjanji ya Tuhan, kami saling menopang dalam keluarga, sehingga dunia ini melihat bahwa Engkaulah dasar kehidupan kami. Amin. Untuk memperkuat janji ataupun komitmen kita, mari kita bernyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat 318 ayat yang kedua. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Mari kita menyampaikan doa Bapa kami yang sudah diajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hiduplah dalam kehidupan yang telah dibaharui oleh Tuhan, sehingga kita mampu menjadi ibu yang bijak di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat, serta seisi keluarga, mendoakan dan menghargai Moria. Lakukanlah itu, Tuhan menguatkan kita melalui berkat-Nya. Allah sumber kasih karunia kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ibadah kita telah selesai. Kita bersyukur mengucap terima kasih kepada Tuhan dalam saat teduh kita. Mari kita mulai. Cukup. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Kami mengundang Moria yang akan merayakan ulang tahun yang ke-64. Untuk pengurus Moria kami serahkan waktu untuk kami panggil Nande Kaila dan Nande Anjeli. Baik, para pengurus Moria kami panggil ke depan untuk bersama-sama melakukan potong kue ulang tahun. Kakak seksi Moria diharapkan juga untuk agenda acara itu. ya. Kami mohon agar perwakilan dari tiap kategorial mempersiapkan wakilnya, karena sebentar lagi kami juga mohon bantuan untuk memberikan ucapan selamat dan kata-kata mutiaranya untuk ulang tahun Moria yang ke-64. Legato. Musik dulu biar. Yes. Ya, mari kita meriahkan ulang tahun Moria yang ke-64 ini. Silahkan musik untuk mengiringi pengasangan lilin. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat hari ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat hari Moria, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang Ya, boleh menari, silakan. Selamat hari Moria, Tuhan
Terima kasih. Sebelum kita berdoa untuk mencegah lilin meleleh, mungkin kita akan tiup lilin dulu dengan dikibaskan, jangan ditiup karena kita pakai masker. Ya, mari dinyanyikan lagu tiup lilinnya. Setelah tiup lilin, lalu kami mohon pendeta untuk dapat membawakan doa khusus ulang tahun ke-64 untuk Moria. Silakan berkumpul semua mendekat ke meja para pengurus. Ibaskan. Tiup lilinnya sekarang juga. Haleluya. Sekarang juga. Mari ras kita toto kita. Meriah ukur kami ibas kam go nambahkan umur nangdangi kategorial Moria Tuhan. Harapkan kami kerina kami Moria belang-belang GPKP indah. Jadilah kami Moria si megega, Moria si bijaksana, Moria si tuhu-tuhu berhikmat. Ibas kami dalani kegeluhan kami, kegeluhan keluarga kami, kegeluhan pelayanan kami, kegeluhan dahin kami, si percayakan Tuhan man kami tiap warina. Kerina Moriandu belang-belang GPKP indah. Ngarap kami ras kami mindo man kam Tuhan. Kamlah si masuk-masuk kami kerina, di tengah-tengah kegeluhan kami. Segelah kami tetap setia man bandu, setia nutukan anak-anak kami, setia nutukan teman geluh kami, setia nutukan gerejandu, setia nutukan bangsa ras negara kami. Terlebih kerina Moria Runggun ibas KPKP Yogyakarta indah. Ya pekrinana tetap ipasu-pasu Tuhan di tengah-tengah kegeluhanna. Berbagai situasi sini hadapi kerina kami Moria Tuhan. Baik bas pendahin kami, baik bas keluarga kami, baik bas pelayanan kami, kerina kami memohon kepada Tuhan. Kam dege si tetap masuk-masuk kami kerina Moria, segala tuhu-tuhu kulebe indah. Kami tetap bermajuna ibas kami dahikan dahin Tuhan. Endama kami kerinana Tuhan reh kami, aranak du Yesus Kristus Tuhan ras juru selamat kami singgelu. Amin. Oke, sebelum potong kue, saya minta tolong dari Saitun, Mamre, Moria yang ulang tahunnya, Permata dan anak kami KAKR untuk juga ikut maju ke depan, dibagi dua, supaya di sini yang bicara, di sini nanti yang bicara agak bagi dua ke sana, biar bagus, berdiri di sana. Mari orang tua kami dari Saitun yang mewakili. Oh, sendiri. Langsung. Iya, ucapan selamat. Ke tengah aja. Oh, ke tengah. Dari Mamre. Ya, boleh. Dibikin bagus. Permata, anak kami Permata dan KAKR, mari sekalian maju saja ke depan. Ya, ke tengah aja, ke tempat bibi ya. Oke. Ya, perwakilan boleh. Oh ya, dari majelis satu. Dari majelis mohon perwakilan dari majelis Pertua Bapak Yohanes untuk mewakili. Mari ke depan. Ya, ke depan. Ya. KAKR majelis sudah komplit ya. Mari mohon bibi kami bisa memulai, nanti dilanjutkan Mamre, Permata, KAKR dan ditutup dari majelis untuk ucapan selamat. Bujur. Ya,
Durang rasenina ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Pertama-tama kami si mewakili ibas kategorial Saitunari. Kami kerina teman-teman du atau orang tua du menyampaikan selamat hari ulang tahun si 64 untuk Man Pandu Kerina Sendina Muria kami walau pe ibas Pak Sagundari si hadir i gereja lah Kerina si mewakili, tapi kami mengucapkan selamat ulang tahun Man Muria bagi pe Muria se GBKP. Adi sinen angka 64 tahun berarti nggak masuk saya itu nda. Jadi ya kita bersyukur, tentunya waktu berjalan akan menuju ke Zaitun. Kami welcome untuk muria-muria yang akan menjalani ke usia 60 ke atas. Jadi kami Basaitunari khusus Man Bandu Muria agenda kami menyampaikan jadilah nande si kuat, si paguh, man keluarga khususnya man sekeliling ta. Peduakan kami mengucapkan jadilah Muria si bijaksana. Jadilah Muria si penuh dengan kasih. Jadilah Muria man ikutan. Khususnya kami pe Zaitun ngikuti kam Kerina Muria. Jadi endem ngenca si pesan kami Bas Zaitun, semangat terus, bersukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mungkin si lebih sepuh ya. Oh oke, mari dilanjutkan. Yang kedua, kami Zaitun Kerina merasa meriah, merasa senang bahwa kami bisa kompak untuk mengadakan ulang tahun ke-64. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bujur Abang Bapak Betseba, dilanjutkan dengan Mamre, diwakili Bapak Kaila Surbakti. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili Mamre, di antara nggak ada pengurus Mamre yang lainnya masalahnya. Hah? Oh itu ada. Gak apa-apa. Oke nggak apa-apa. Oh. Sama aja. Sama Mamre selanjutnya. Oke, welcome. Ini emeritus Mamre masalahnya, dulu pernah. Intinya kami mengucapkan, saya mewakili Mamre secara keseluruhan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Muria yang saat ini luar biasa lah. Di situasi yang seperti ini masih tetap semangat, tetap berseri-seri ya, walaupun pakai masker aku juga nggak tahu nih, tapi aku yakin di tengah apapun yang terjadi yang mungkin saat ini sedang dialami, tapi tetap aku kok melihat ada keseriusan, kesemangatan dan sebuah punya pandangan yang jauh lah gitu loh untuk sebuah yang terbaik demi Muria, terutama Muria Jogja. Dan jujur saya sering nguping kalau Mama Kela ikut Muria di Zoom ya, bagaimana perkembangannya, bagaimana cara mengembangkan Muria, efek dari Zoom itu bisa koordinasi dengan Muria-Muria yang ada jauh di mana-mana. Tak acungi jempol tuh aku, jujur aja, gitu loh. Ini perkembangan yang luar biasa, efek dari teknologi juga, kan gitu. Tapi baguslah saya bilang gitu, dan bisa diikuti oleh mungkin Mamre kali juga bisa seperti itu juga ya. Mungkin mengawali dari Jogja. Kayaknya Zoom yang model itu dari Jogja yang berawal ya. Yang mengawali. Di tempat lain udah ada.
yang lebih mengawali. Oh gitu. Intinya apapun permasalahannya tetap semangat di usia yang ke-64 tahun. Selamat berjuang, semoga tetap melayani, tapi jangan lupa tetap ngulek cabai di rumah lah gitu, supaya untuk keluarganya gitu. Jangan lupa pula nanti sibuk Moria tapi lupa pula kan gitu, ngulin rumah kan gitu. Bujur, Tuhan memberkati. Selamat. Bujur Mamre kami dilanjutkan dari Permata, diwakili oleh Rosevia Sembiring. Mari Rose. Bujur Bi, Shalom Ras Mejojo Hanan Banta Kerina. Di sini kami dari kategori Permata mengucapkan selamat ulang tahun untuk Nande kami Moria yang ke-64. Kami sangat bersuka cita kiranya Nande kami senantiasa menjadi tiang doa dalam keluarga. Seperti yang disampaikan oleh pengkhotbah kita tadi, senantiasa sehat-sehat, panjang umur, diberkati dan terlebih-lebih menjadi berkat juga, sehingga orang tua kami menjadi penggurun kami dalam kehidupan kami. Amin. Sekian yang kami sampaikan dari Permata, Bujur, Tuhan memberkati. Bujur Rose, Bujur Permata kami semuanya, dilanjutkan dengan KAKR, diwakili Sherin dan Anjeli. Oke, Anjeli, hebat, mari. Selamat ulang tahun Moria. Sehat yang ke-64, sehat selalu. Tuhan memberkati. Semakin bijaksana. Terima kasih. Kami berikan waktu kepada Pertua Bapak Yohanes dan pengurus Moria BPH diwakili seksi bersiap-siap untuk ngampuranan. Ya. Mari Pertua kami. Bujur ibas kesempatan indah Sentabi Manbandu Ketua Runggun Perbankam Moria. Jadi aku mewakili Krina, mau bagaimana? Nah jadi Basyenda pertama lebih dikatakan bujur man Tuhan. Dibahas kesempatan indah kita banci dengar merayakan hari ulang tahun Moria si 64 tahun. Jadi luar biasa ke kami. Rikut ras kai jadi tokoh ibas warisi sendah. Akap kami enam si jadi garis bawah kalakap kami. Si pemenang lebih emo Esther. Si peduakan emo Sarah. Jadi seperti diatakan dua anak enda emo Moria. Jadi jadilah kam skala Esther, jadilah kam skala Sarah. Tanpa seorang Esther, bangsa Yahudi pasti kernep. Tanpa seorang Sarah, janji Tuhan lah terpenuhi. Begitulah luar biasanya iman seorang Esther dan seorang Sarah. Jadi akap kami Moria GBKP Runggun Yogyakarta khususnya. Bagi secara umum maka kami nambahi Sentabi Manbandu pengkhotbah kami dari agi kami Jekonia. Tambahi kami sitikal Sentabi ya. Artinya ijenda dua hal indah jadi contoh kal. Akap kami nggom melala Sarah bagi Esther IGBKP Runggun Yogyakarta ini. Tepuk tangan lebih man Esther Sarah i tengah-tengah GBKP Runggun Yogyakarta. Salah satu contoh lebih ketua Runggunta eme skala Esther skala Sarah. Jadi bagaimana makap kami baci sidah maka pengharapan tanpa seorang Esther tanpa seorang Sarah maka perdalanan kalak sirkin itu kan lah mejile perdalanan. Janji Tuhan lah terpenuhi. Tapi bagaimana maka kami penting nakal kepaikan Moria di tengah-tengah Jabu. Moria di tengah-tengah Runggun Gereja GBKP Yogyakarta ini. Bagaimana kalau kam penting nah. Jadi kami ijenda setuhuna li tugas ibas mamrenari. Tapi enak dari rumah belaskan kami. Sebelin nina pengerakut PA Mamre terakhir emo pendeta terpaksa tuliskan 5 si muhulina kal man Moriandu nina. Maka enak dari tuliskan kami enam si mejilena kal kam nandai 3 niku kari. Jadi bagaimana kam Moria akap kami mewakili Krina Perpulungan GBKP Runggun Yogyakarta, selamat hari ulang tahun Manbandu. Jadilah kam tetap Esther, jadilah kam tetap Sarah. Moria tetap
menjadi penopang kini teken di tengah-tengah perpulungan bagi di tengah-tengah jauh. Bujur, enak mati kesekan kami. Bujur pertua kami, harap tetap di tempat para perwakilan untuk nanti potong kue. Sekarang kami panggil pengurus diwakili BP yang ada karena kakak ketua ada di luar kota dan seksi Moria untuk memberikan tanggapan atas ucapan selamat ulang tahun. Kakak seksi Moria dan BP, silakan bersama-sama didampingi kakak seksi. Wah, sangat luar biasa ya. Karena perhatian daripada kita semua di sini ya. Bukan hanya kami Moria di sini, tapi kita jemaat juga ikut bersama-sama dengan kami di sini. Saya selaku seksi Moria mengucapkan terima kasih untuk keterlibatannya, mengucapkan terima kasih segala apa yang sudah disampaikan dari kategorial semuanya, mulai dari orang tua kami sampai dengan anak-anak kami. Mengingatkan kepada kami Moria untuk menjadi Sarah, menjadi Esther. Ini tugas kita, ya, tugas kita semua. Biarlah melalui kepengurusan Moria, biarlah melalui tanggung jawab kita di rumah tangga, kita tunjukkan kita sebagai Esther dan sebagai Sarah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk segala yang sudah disampaikan untuk mengingatkan kami sebagai Moria yang bijaksana. Tuhan Yesus memberkati. Ada tambahan dari pengurus BPR? Ada tambahan? Tambahan dari pengurus? Ya, diberikan waktu. Terima kasih. Kami dari pengurus mengucapkan terima kasih atas semua partisipasi kita semua. Karena kami menyadari bahwa kami sebagai Moria itu tidak bisa bekerja maksimal, tidak bisa melayani maksimal tanpa dukungan semua kategorial di sini. Karena kategorialisnya juga berlanjut di rumah juga, ya kan? Jadi kalau sekali dua kali meleset ngulek cabai ya udah dimaklumi ya Pak. Ya Man Moria, Man Mamre. Udah tidur dia rupanya. Jadi begitu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas semua partisipasinya. Kami merasa bahwa partisipasi semua kategori ini tidak hanya sebatas dalam perayaan ulang tahun ini, tetapi kami benar-benar merasakan dalam kehidupan pelayanan kami sehari-hari bahwa semua kami ikut mendukung Moria. Walaupun kami juga dalam pengurusan baru, tapi kami merasakan bahwa dukungan dari semua kategorial, dukungan dari keluarga di rumah sebagai bangsa yang kecil, kata tadi pengkhotbah kita itu sangat berarti bagi Moria. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas semua partisipasi dan bantuannya selama ini. Bujur. Ya, terima kasih. Kebersamaan adalah kunci kekuatan. Musik potong kue. Silakan dipotong dan jemaat boleh menerima kuenya. Bisa dibantu supaya cepat. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya. Kami minta pendeta untuk menerima kue. Kami mohon pendeta dapat menerima kue. Oke, maaf. Pendeta dapat ke depan menerima kue, diteruskan sebentar ya. Fotonya ada nggak ya? Foto. Kamera ada bisa dibantu? Tolong kok. Cabut aja itu kok. Sebentar ya, pendeta, Saitun, kemudian supaya bisa difoto, masing-masing boleh memberikan. Tolong fotoin dong. Ya, Moria kepada pendeta.
kecil aja. Kepada Saitun, terima kasih kepada Saitun. Ya, difoto lagi. Satu orang Moria lagi. Kakak Nandea memberikan kepada Permata. Kecil bapaknya, Bang. Yes. Kakak Nandea memberikan kepada Nande Kaila memberikan kepada Mamre. Mamre. Bagi kuenya sekarang. Mari. Juga. Ya, foto. Sekarang juga. Ya. Terima kasih, dilanjutkan Nande Anjeli kepada Permata. Nande Tama memberikan kepada KKR. Bagi kuenya sekarang juga. Mari sekarang diwakili ya, majelis. Sekarang Nande Abel mohon diberikan kue untuk majelis. Ya, Bapak Yohanes. Foto. Yes. Ya. Saya rasa sudah lengkap semuanya. Terima kasih banyak. Selamat ulang tahun dan monggo dipotong untuk jemaat yang kebagian. Mari, selamat ulang tahun yang ke-64 dalam kebersamaan kita. Selamat kuat. ulang tahun Moria. Selamat ulang tahun ke-64. Mejuah-juah kita Kerina. Oh, yang khotbah dapat katanya. Oh, takut gemuk katanya. Ya, acara sudah selesai. Mari potong kue dilanjutkan dan dibagikan sampai habis. Silakan para jemaat. Ya. Lalu kita lanjutkan dengan foto setelah kue habis. Terima kasih pemusik, terima kasih seluruhnya.